Baghdad, abad ke-8. Kota ini adalah pusat peradaban dunia. Dan di jantungnya hidup seorang pria yang namanya akan terus dikenang 1000 tahun kemudian, Abu Nawas. Sebagian besar dari kita mungkin mengenal Abu Nawas hanya dari kisah-kisah jenakanya. Cerita tentang bagaimana ia menipu Sultan Harun al-Rashid, atau bagaimana ia memenangkan taruhan-taruhan. Mustahil dengan logikanya yang melompat-lompat, ia seolah menjadi simbol kecerdikan dan tawa. Namun, sejarah seringkali menyimpan sisi lain yang jarang diceritakan di balik semua gelak tawa itu. Di masa mudanya, Abu Nawas bukanlah sosok yang religius. Ia justru dikenal sebagai penyair khamr atau penyair anggur. Hidupnya penuh dengan pesta, hura-hura, dan bait-bait puisi yang seringkali melewati batas-batas syariat. Ia adalah simbol kebebasan tanpa batas, seorang intelektual jenius yang memilih jalan hedonisme. Abu Nawas muda adalah cerminan dari kehidupan duniawi yang paling gemerlap pada masanya. Namun, di balik semua itu, ada sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah segalanya. Tapi waktu adalah musuh yang tak pernah bisa ditipu, bahkan oleh seorang Abu Nawas. Seiring berjalannya usia, tawa yang biasanya meladikledik itu mulai meredup. Diriwayatkan, ada satu momen penting dalam hidupnya. Ketika ia bercermin dan melihat uban pertama muncul di janggutnya, ia terdiam. Tanda-tanda penuaan itu bukan hanya sekadar perubahan fisik, tapi sebuah pengingat bahwa panggung sandiwaranya di dunia akan segera berakhir. Satu persatu, sahabat-sahabat karibnya mulai pergi mendahuluinya. Makam-makam di Baghdad mulai terisi oleh nama-nama yang dulu sering ia ajak tertawa bersama. Di titik inilah, Abu Nawas mulai mengalami krisis eksistensial. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika semua tawa ini berakhir, apa yang akan kubawa saat menghadap Sang Pencipta? Apakah puisi-puisiku tentang keindahan dunia, atau tumpukan dosaku yang sudah setinggi gunung? Bahkan diceritakan, ia mulai sering menghabiskan waktu di penjara, bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena ia sengaja mencari kesunyian untuk merenung dan berkontemplasi. Sultan Harun al-Rashid, sang penguasa, bahkan sempat bingung melihat perubahan drastis pada diri penyair kesayangannya ini. Tawa telah berganti menjadi tangis, dan pesta telah berganti menjadi sunyi. Lalu, tibalah malam yang akan melahirkan sebuah mahakarya keabadian. Malam itu, entah Baghdad sedang diguyur hujan deras, atau hanya diselimuti kesunyian yang mencekam, Abu Nawas merasa ajalnya sudah sangat dekat. Tubuhnya mulai melemah, namun batinnya justru sedang berperang dengan begitu hebat. Ia merasa dirinya terlalu kotor untuk bisa masuk surga. Tapi di sisi lain, saat ia membayangkan pedihnya siksa neraka, seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Ia lalu mengambil secari kertas dan pena. Air matanya jatuh, membasahi tinta yang masih basah di atas kertas. Kali ini, ia tidak lagi menulis tentang kecantikan wanita atau kelezatan anggur. Ia menulis tentang alitiraf sebuah pengakuan tulus dari seorang hamba. Ilahi, lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala ana aril jahimi. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surgamu, namun aku pun tidak akan kuat menahan siksa api nerakamu. Setiap bait dari syair itu adalah jeritan jiwa yang sedang mengetuk pintu ampunan Allah. Syair itu bukanlah permintaan, melainkan sebuah pengakuan jujur akan segala kelemahan dan dosa. Di malam itu, Abu Nawas menyadari satu hal yang paling fundamental. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan dari kita. Dia hanya butuh kejujuran kita dalam mengakui segala kesalahan. Pada tahun 199 Hijriah, atau sekitar tahun 814 Masehi, Abu Nawas wafat. Saat berita kematiannya tersebar, banyak orang di Baghdad yang ragu. Mereka masih mengingat dengan jelas masa lalunya yang kelam dan penuh kontroversi. Bahkan, diriwayatkan bahwa beberapa ulama sempat ragu untuk menyalatkan jenazahnya. Mereka bertanya-tanya, apakah orang seperti Abu Nawas layak mendapatkan penghormatan terakhir? Namun, sebuah keajaiban terjadi saat jasadnya sedang dipersiapkan untuk pemakaman. Para sahabatnya menemukan secari kertas tersembunyi. Beberapa riwayat mengatakan, kertas itu ada di bawah bantalnya. Ada pula yang menyebut ditemukan di dalam kain kafannya. Begitu kertas itu dibuka dan dibaca, isinya bukanlah wasiat harta
atau pesan duniawi lainnya. Isinya adalah bait-bait syair al-i'tiraf yang ia tulis dengan linangan air mata. Ketika syair pengakuan itu dibacakan di hadapan orang banyak, seluruh Baghdad mendadak hening. Orang-orang yang tadinya mencibir, kini mulai menitikkan air mata. Mereka akhirnya menyadari bahwa di akhir hayatnya, Abu Nawas telah memenangkan taruhan terbesar dalam hidupnya. Ia berhasil menaklukkan kesombongan dirinya sendiri untuk bersimpuh dan mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Syair itu menjadi bukti bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang tulus. Kisah Abu Nawas adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap tawa, canda, atau bahkan dosa, selalu ada ruang untuk kembali. Karena pada akhirnya, perjalanan terbaik seorang manusia adalah perjalanan kembali kepada Tuhannya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.